Apakah Alkitab yang dibaca oleh orang-orang Kristen dapat dipercaya? Kata Alkitab itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Bagi yang mempelajari sejarahnya akan mengerti bahwa ada banyak hal-hal yang harus dipertanyakan. Walaupun akan tetap ada pendapat yang mengatakan bahwa Alkitab tentu saja dapat dipercaya. Torah 30 menit percaya bahwa hukum Taurat masih berlaku hingga saat ini, sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis di dalamnya. Matius 1 membahas mengenai silsilah Yesus Kristus secara genetik. Lukas 3 ayat 23 pun demikian. Akan tetapi, bila dicermati, terlihat ada yang janggal. Di Matius 1 ayat 15-16, terlihat urutannya. Yesus, Yusuf, dan Yakub. Sementara di Lukas 3 ayat 23-24 urutannya, Yesus, Yusuf, dan Eli. Mengapa bisa demikian? Apakah Yusuf, suami dari Maria, anak dari Yakub atau Eli? Dan bila diperhatikan lebih lanjut, maka akan terlihat silsilah lainnya. Ada banyak perbedaan dari kitab Matius dibandingkan Lukas. Alkitab bahasa Indonesia ataupun Inggris yang digunakan saat ini diterjemahkan dari bahasa Yunani. Kata suami diambil dari bahasa Yunani neir, yang artinya suami atau bisa juga pria. Perhatikan Alkitab dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Yesus Kristus dan murid-murid. Menariknya, Yusuf tidaklah disebut sebagai suami, melainkan penjaga Maria. Menurut apa yang Torah 30 menit pelajari, pada awalnya, apa yang ditulis oleh para rasul tidaklah semuanya dalam bahasa Yunani. Salah satunya, kitab Matius. Dan tulisan-tulisan dalam bahasa Yunani sekarang bukanlah original copy ataupun disadur dari aslinya, melainkan ditulis ulang jauh setelah kematian para rasul. Karena tulisan tangan yang asli ataupun original copy sudah dihancurkan. Mengapa ditulis dalam bahasa Yunani? Karena merupakan bahasa universal pada saat itu. Jadi, silsilah Yesus Kristus dalam kitab Matius dihitung dari garis keturunan Maria, sedangkan dalam kitab Lukas dari garis keturunan Yusuf. Otoritas kitab suci tidaklah kami ragukan, tetapi harap diingat, tidak ada satupun juga kitab suci yang saat ini beredar merupakan salinan dari yang asli. Baik kitab-kitab para rasul yang dalam bahasa Yunani, ataupun kitab-kitab para nabi yang dalam bahasa Ibrani. Apalagi Alkitab yang sering kita gunakan saat ini yang merupakan terjemahan, baik itu dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Dan suatu terjemahan pastilah dipengaruhi oleh cara berpikir sang penerjemah. Perhatikan ayat-ayat berikut. Kata kedurhakaan berasal dari kata Yunani anomia, sedangkan dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam kata tanpa hukum atau ketiadaan hukum. Kembali Matius 7 ayat 23, terdapat kata Yunani anomia, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pembuat kejahatan. Sementara terjemahan Inggris tetap dengan kata yang sama, yaitu tanpa hukum atau ketiadaan hukum. Kami tidaklah sependapat dengan terjemahan Indonesia, karena memang kata Yunani, anomia, berasal dari dua kata. Kata a yang artinya tanpa, dan kata nomos yang berarti hukum. Memberikan terjemahan yang tepat akan berpengaruh terhadap pengajaran benar. Kiranya setiap pembaca yang mau sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman, memuji terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh setiap pengajaran yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.